Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau membahas sedikit tentang observasi aku dari kegiatan baksos aku. Maaf ya, kucingku lagi ribut. Namanya Ajelo sama Rehan. Ya, guys, satu ya yang aku amatin, orang miskin yang di daerah baksos aku itu rata-rata memiliki kebiasaan-kebiasaan yang membuat mereka makin miskin. Salah satunya adalah mereka gemar sekali berhutang. Jadi tidak punya delayed gratitude istilahnya dalam Robert Kiyosaki ya. Jadi delayed gratitude itu apa guys? Misalnya kamu pengen sesuatu. Nah, untuk mencapai sesuatu itu kamu punya nggak kemampuan untuk menunggu dan sambil berusaha sampai uang kamu cukup. Misalnya gini, kamu pengen beli handphone. Nah, untuk dapetin handphone itu uang kamu belum cukup nih, tapi kamu mau nggak bersabar menunggu menabung dulu sampai uang kamu bisa cukup. Nah, itu namanya delayed gratitude. Nah, kalau orang miskin itu biasanya dia kalau pengen sesuatu harus dapat dan tidak memikirkan apakah harus berhutang atau mencicil, sehingga beban biaya handphone itu misalnya 1 juta jadi bisa 2 kali lipatnya gara-gara mereka mencicil, jadi jatuhnya lebih mahal. Dan barang yang dibeli itu biasanya barang-barang konsumtif, jadi ketika sudah dalam jangka waktu tertentu nilai barang tersebut menjadi turun. Itu salah satunya. Yang kedua, kebiasaan anak-anaknya jajan. Jadi anak-anak orang miskin tuh seneng banget jajan ke warung, tapi jajannya tuh yang nggak bermutu. Jadi misalnya yang cuma 2.000 beli apa, 2.000 beli apa, 2.000 beli apa. Tapi setelah ditotal-total lumayan juga gitu dalam satu hari jajan. Nah, sebaiknya orang-orang ini kalau mau berubah ya, sebaiknya anaknya itu dikenyangin di rumah. Caranya gimana? Ya orang tuanya, ibunya harus masak. Misalnya untuk sarapan pagi mereka bikin bubur kacang hijau kek atau nasi kuning kek gitu ya. Jadi anak itu dikasih makan dulu kenyang-kenyang di rumah sehingga keinginannya untuk jajan itu berkurang. Dan kalau di total nih ya, kita ukur uang jajan yang dikeluarkan sehari dengan mereka bikin masakan sendiri itu bisa dapat buat satu keluarga, sedangkan ini buat jajan buat anaknya. Dan bahayanya jajan itu kadang kan kita nggak tahu mutu dari makanan yang mereka beli, apakah ada pengawetnya, ada pewarnanya gitu ya. Jadi itu zat-zat berbahaya lainnya, dan itu mempengaruhi kesehatan ke anak itu juga. Misalnya anaknya sering jajan barang-barang yang manis, maka giginya jadi rusak kayak gitu. Itu sih yang aku lihat. Ketiga adalah, ini yang menarik nih, ketiga adalah orang-orang miskin itu biasanya tidak memiliki daya juang yang tinggi. Jadi mereka itu nggak mau capek, nggak mau susah sedikit gitu ya. Jadi kurang daya juangnya memang gitu loh guys. Jadi kayak santai banget lah hidupnya. Dan kalau misalnya harus bergerak sedikit yang membuat mereka berusaha, itu mereka nggak mau, karena nggak mau capek. Itu tadi balik lagi, nggak mau capek, nggak mau berpayah-payah gitu untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Itu kadang nggak mau kayak gitu. Nah, nomor 4 tuh manajemen keuangan. Manajemen keuangan tuh maksudnya gimana? Dalam hal ini mereka kan punya uang terbatas ya, punya uang terbatas, kadang dapat kadang enggak. Nah, kadang-kadang kalau pas lagi dapat banyak itu dihabiskan untuk satu saat tertentu aja, jadi nggak memikirkan besok bagaimana, apa ditabung dulu buat nanti pada saat lagi nggak punya pekerjaan. Nah, jadi manajemen keuangan seperti ini kadang-kadang mereka nggak ngerti, belum tahu, atau memang sudah tahu tapi nggak mau menjalankan. Berantem kucingku, jangan berantem dong. Nah, jadi maaf ya guys, banyak gangguan kalau lagi ngobrolin kayak gini. Nah, yang berikutnya adalah mereka kurang bisa menghargai pendidikan. Kenapa nggak menghargai pendidikan? Balik lagi tadi ke sifat yang nomor berapa tadi, itu yang mereka nggak mau susah, nggak mau mikir, nggak mau capek belajar. Nah itu jadi appreciate ke pendidikan itu nggak ada, apresiasinya terhadap pendidikan tuh nggak ada. Jadi mereka menjalani hidup tuh day by day, dari hari ke hari begitu-begitu aja jalanin, yang penting bisa makan udah selesai. Jadi nggak ada tujuan yang lebih tinggi dalam hidupnya. Jadi cita-cita mereka ini nggak boleh dibilang mereka nggak punya cita-cita. Kalau ditanya apa sih cita-citanya, apa sih yang mau dicapai dalam hidupnya, nggak ada ambisinya sama sekali. Jadi dengan tidak adanya goals, tidak ada tujuan, maka kan semangatnya juga nggak ada jadinya. Nah itu beberapa yang aku amatin dari area baksos. Nah tapi ada satu hal yang paling menarik menurut aku. Ini menarik sih fenomena ini. Jadi aku temuin di beberapa penerima baksos aku, sorry to say ya guys, ini berdasarkan observasi aku kan, boleh ya aku share ya.
Jadi dalam observasi aku sehari-hari itu ada beberapa fakta di lapangan yang aku saksikan adalah kemiskinan itu memang dipertahankan. Jadi bukan untuk dihilangkan, tapi memang dipertahankan. Kenapa? Karena kalau miskin itu banyak orang yang bantuin, banyak orang yang ngasih makan, banyak orang yang iba gitu. Sehingga sosok atau image miskinnya mereka tuh memang harus dipertahankan guys, untuk mempermudah mereka mendapatkan donasi seperti itu. Jadi kalau dibilang ada beberapa kejadian yang sebenarnya dia tuh punya rumah yang layak gitu ya, tapi dia memilih rumah yang tidak layak gitu supaya jatuhnya bisa dikasihanin sama orang lain. Nah ini kan berarti orang ini bermental miskin, jadi menggunakan kemiskinannya untuk mendapatkan bantuan orang lain. Jadi bukannya keluar dari kemiskinan itu, enggak, untuk beberapa kasus malah dipertahankan guys. Itu yang aku amati ya di daerah Baksos aku. Nah beberapa kemiskinan tuh memang absolut ya, rata-rata sumbernya itu karena salah pilih laki-laki, salah pilih suami. Jadi punya suami nggak bertanggung jawab, udah hamil atau udah punya anak terus main tinggal seperti itu. Itu ada juga yang banyak yang kayak gitu, yang dicerai sama suaminya tanpa kejelasan status, tidak ada nafkah yang diberikan padahal ada anak. Jadi anak itu menjadi beban ibunya. Dan ini membuat si ibu ini kan susah ya untuk bekerja sambil ngurus anak, itu susah. Kecuali dia punya support system, misalnya dia punya ibu atau kakak yang memang mau ngurus anaknya selama dia tinggalkan untuk bekerja. Nah kalau dia tidak punya, maka itu menjadi benang kusut guys. Jadi gimana mau kerja tapi anak nggak ada yang ngurus, seperti itu. Jadi itu sebuah buah si malakama jadinya. Nah ini hal-hal ini yang membuat aku ngerasa memang susah banget sih untuk ngurusin kemiskinan di Indonesia ini gitu. Yang paling lucu lagi adalah kejadian-kejadian yang sangat menyakitkan hati aku ketika para penerima baksos aku itu justru melakukan kecurangan. Mereka tuh melakukan kecurangan. Jadi artinya di lapisan manapun di bangsa kita ini, kayaknya menurut kesimpulan aku, nggak level atas nggak level bawah, kalau punya kesempatan untuk curang ya pasti curang. Kecuali orang-orang yang kuat imannya gitu ya. Memang kasuistik, tapi fenomena itu ada, dan itu terjadi bukan cuma sekali, beberapa kali. Dan orangnya tuh seperti kayak nggak punya rasa salah gitu abis melakukan itu gitu. Jadi abis itu ya kita kasih hukuman, biasanya nggak mau kasih lagi bantuan di satu area yang ada orang-orang yang curangnya itu, seperti itu. Jadi gitulah kisah aku berbaksos selama ini, udah lebih dari 10 tahun ya, udah mau 11-12 tahun ini. Jadi banyak hal yang aku temuin di lapangan. Sedikitnya ini aku share ke kalian biar kalian juga tahu apa aja yang aku temuin di lapangan gitu guys. Oke, terima kasih dukungannya untuk Baksos Katisha jalan terus loh. Makasih ya semua sahabat-sahabat Katisha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.